Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas ya mengenai sitohistoteknologi atau sitohistopatologi. Nah, kali ini kita membahas tentang sitologinya di patologi anatomi, tentang tes pap smear bagi wanita, risiko kanker serviks dan upaya deteksi dini. Nah, kita tahu ya pemeriksaan pap smear itu perlu dilakukan secara berkala untuk mendeteksi kanker serviks. Hal ini ya penting karena berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Tetapi dapat disembuhkan bila terdeteksi dan ditangani secara dini. Mari kita simak tahapan-tahapannya, pentingnya tes pap smear bagi wanita. Kita mulai dulu dengan apa itu pap smear. Pap smear merupakan prosedur pengambilan sampel jaringan serviks atau leher rahim guna memeriksa kondisi sel-sel serviks di laboratorium. Melalui pemeriksaan ini, dokter dapat mendeteksi ada tidaknya kelainan pada sel atau jaringan di serviks yang mengarah ke kanker serviks. Nah, lalu anjuran pap smear. Pap smear dianjurkan untuk dilakukan secara berkala, yaitu setiap 3-5 tahun tergantung pada riwayat penyakit dan usia. Nah, pentingnya di sini yaitu pap smear biasanya sudah bisa dilakukan sejak umur 21 tahun. Jadi lebih awal dibandingkan tidak tahu ya, lebih baik lebih awal lebih baik. Bagi wanita usia 30-65 tahun, pap smear bisa dilakukan tiap 5 tahun sekali. Jadi ini seperti general check up nanti ya, 5 tahun periksa lagi, 5 tahun periksa lagi. Nah, ada beberapa wanita yang berisiko terjadinya kanker serviks. Oleh sebab itu, perlu dilakukan tes pap smear. Apa saja? Yang pertama, memiliki riwayat keluarga dengan kanker serviks. Mungkin garis dari orang tuanya, neneknya ya. Yang kedua, mendapatkan hasil abnormal lesi prakanker pada pap smear sebelumnya. Kemudian yang ketiga, menderita HIV atau AIDS ya. Ini wajib ya, karena risikonya lebih besar daripada wanita yang normal. Keempat, memiliki daya tahan tubuh lemah pada kasus transplantasi organ, kemoterapi, atau menggunakan kortikosteroid jangka panjang. Nah, ini karena ini akan bermasalah di sistem imunitasnya ya. Lalu selanjutnya menderita penyakit menular seksual seperti herpes genital atau chlamydia, atau mungkin kena human papilloma virus. Lalu selanjutnya memiliki lebih dari satu pasangan seksual. Ya, ini nanti kan poliandri. Memiliki kebiasaan merokok bagi wanita yang merokok. Dan terakhir, terpapar atau menggunakan obat dietil stilbestrol. Nah, ini adalah wanita yang berisiko terjadinya nanti kanker serviks. Nah, bagaimana prosedur pap smear? Nah, yang pertama yang perlu diketahui adalah perlu berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu sebelum melakukan pap smear. Di konseling dulu ya, anamnesis dulu sebelum dilakukannya. Nah, setelah data-datanya dapat, nanti baru mungkin bisa dilaksanakan. Nah, saat sedang menstruasi dianjurkan untuk menunda pemeriksaan ini agar hasilnya lebih akurat, karena dalam kondisi menstruasi akan terganggu. Yang ketiga, dianjurkan untuk tidak berhubungan seks ya dengan suaminya, menggunakan cairan pembersih vagina, menggunakan tampon atau obat-obatan sejak 2 hari sebelum pemeriksaan pap smear dilakukan. Jadi pada prinsipnya jangan diapa-apakan ya. Tidak usah pakai cairan pembersih ya kan, tampon, obat-obatan, termasuk juga aktivitas seksual.
Jadi libur dulu ya. Kemudian lanjut yang nomor 4, hindari memasang kontrasepsi vagina. Nah, ini seperti busa, krim, atau jelly yang diletakkan di dalam vagina sekitar 1-2 hari sebelum tes. Jadi Mr. V-nya ya kan, Miss P-nya ini jangan diberi apapun. Nah, oke ya di sini. Lanjut lagi yang nomor 5. Hindari penggunaan obat-obatan untuk vagina kecuali yang diresepkan dokter 2 hari sebelum tes. Jadi 2 hari sebelum tes itu pantangan, jadi tidak diapa-apakan ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir, pastikan telah mengosongkan kandung kemih sebelum melakukan tes. Ini penting ya, agar pada saat nanti dilakukan proses pap smear itu mungkin tidak mengalami gangguan, misalnya terkemih. Nah, jadi penting juga ya. Dan yang terakhir ini sebagai tambahan, apabila ada informasi lain yang diberikan ke dokter bisa saja diberikan. Yaitu pertama apa saja, yaitu mengkonsumsi obat-obat apa saja yang dikonsumsi. Misalnya pil KB yang mengandung estrogen atau progestin. Hal ini karena obat ini dapat mempengaruhi hasil. Yang kedua, pernah melakukan tes yang sama sebelumnya dan hasilnya adalah tidak normal. Ini penting ya, misalnya kita pindah tempat ya dari provinsi satu ke provinsi selanjutnya, jadi kita tidak memiliki dokter langganan ya. Jadi kita harus melampirkan tes sebelumnya kepada dokter yang kita datangi di awal-awal itu ya. Atau juga informasi sedang hamil, karena di trimester awal itu mungkin bisa lebih nyaman pada saat tes pap smear ketimbang nanti di trimester yang sudah akhir-akhir. Oke, lanjut lagi di sini bagaimana dengan alur prosedur pemeriksaan pap smear. Nah, yang pertama yaitu menggunakan pakaian khusus. Nah, saat sudah tiba di rumah sakit atau berada di ruang pemeriksaan, akan diminta untuk menanggalkan pakaian yang dikenakan, lalu menggantinya dengan pakaian khusus yang telah disediakan pihak rumah sakit. Jadi mengganti pakaian kita pakai dengan pakaian yang disiapkan oleh pihak rumah sakit. Nah, kemudian yang kedua, berbaring di meja pemeriksaan. Jadi setelah menggunakan pakaian tadi, ya kan, pakaian khusus tadi, maka diminta untuk berbaring ya kan di meja ya, meja yang sudah disiapkan dengan posisi kaki yang terbuka lebar. Jadi seperti yang di meja-meja pemeriksaan obgyn ya, obstetrik ginekologi. Jadi kanan kirinya ada sudah penyangga kaki ya, kanan kiri, sehingga bisa dilebarkan. Nah, lanjut yang nomor 3 yaitu pembukaan vagina. Dokter akan memasukkan alat seperti cocor bebek ya, teman-teman di sini, spikulum ke dalam vagina Anda ya. Jadi di sini pastinya nanti ada alatnya ya, yang mana ini adalah untuk membuka. Jadi spikulum ini dapat membuka mulut vagina dan membantu memperluas, dilebarkan supaya lapang pandang luas sehingga area serviks dan vagina bisa terlihat lebih jelas. Nah, ini manfaatnya penggunaan spekulum. Nah, spekulum nanti ada yang bentuknya besi, ada yang bentuknya dari plastik. Jadi mungkin lebih nyaman yang dari plastik ya kan, mungkin sudah didesain untuk bisa juga sekali pakai buang. Nah, lanjut lagi prosedur yang selanjutnya yang keempat, pengambilan sampel jaringan. Nah, setelah spekulum dipasang ya seperti pada gambar dengan benar, dokter akan mengambil sampel jaringan serviks menggunakan spatula atau sejenis kayak sikat ya, atau seperti sapu, plastik khusus atau sikat kecil. Nah, setelah jaringan diambil, spekulum akan dilepas secara perlahan, artinya sudah selesai kegiatannya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya. Nah, ini teknik pengambilan spesimen pap smear. Nah, spekula dipasang, diambil spesimen dengan spatula, sikat halus khusus atau keduanya. Jadi tergantung nanti ya, bisa menggunakan yang menggunakan teknik sikat atau yang spekulum spatula biasa.
Nah, di situ lalu nanti sediaannya itu dibuat di kaca objek. Nah, teknik pengambilannya itu bisa menggunakan teknik konvensional yang biasa saja. Konvensional ini cepat, murah, ya kan, dan mudah. Bisa aja menggunakan tin prep. Nah, ini agak mahal sedikit, hasilnya tapi lebih bagus. Atau menggunakan surpet, ya kan, serupa tin prep tapi lebih bagus lagi. Nah, oke ya di situ. Lanjut lagi, kita bisa melihat di sini hasilnya, misalnya contohnya seperti ini ya. Setelah pengambilan, nanti dioles di kaca objek. Nah, nanti habis itu dikirim ke laboratorium. Nah, ini contoh gambaran perbandingan area di cervix. Ada yang normal, ada yang low grade scene, ada high grade scene, ada yang cancer. Jadi kalau misalnya pada saat dibuka, ya kan, dibuka pakai spekulum tadi, terlihat ada 4 kemungkinan. Kalau memang yang normal tidak masalah. Kalau yang berbahaya itu adalah yang cancer atau high grade scene cervical intraepithelial neoplasia. Nah, ini penting ya di sini. Lalu lanjut lagi, di sini pastinya ada alur yang selanjutnya yaitu nomor 5. Pemeriksaan laboratorium. Nah, sampel yang telah yang diambil tadi ya, kemudian dikirim ke laboratorium untuk diuji. Nah, di sini nanti spesimennya akan dilakukan proses pewarnaan, lalu diperiksa sel-selnya di bawah mikroskop. Nah, hasil pemeriksaan pap smear umumnya akan keluar beberapa hari atau sekitar 1-2 minggu. Ini jika dirujuk ke laboratorium lain. Tapi kalau misalnya laboratoriumnya sudah siap, maka dalam beberapa hari sudah keluar hasilnya. Nah, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan di sini, yaitu pap smear biasanya hanya memerlukan waktu sekitar 10-20 menit. Prosedur pengambilannya ya 10-20 menit. Tinggal pasang ya kan spekulum, lalu dilakukan spatula, taruh di kaca objek ya, mungkin tidak terlalu lama. Nah, prosedur ini memang bisa menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Karena tadi kan ada sikat ya, tapi tidak perlu ya takut menjalaninya karena nyeri tersebut hanya biasanya bersifat ringan dan sementara. Karena tadi kan kena sikat ya. Nah, catatan yang kedua di sini, pemeriksaan pap smear secara berkala itu dapat dihentikan pada wanita yang telah menjalani operasi pengangkatan selur rahim dan serviks, histerektomi total. Tetapi dengan catatan di sini bahwa prosedur tersebut tidak dilakukan karena adanya kanker atau lesi prakanker. Jadi kalau tidak ada hanya murni mengangkat saja tidak masalah, tidak ada karena kasus kanker. Lalu lanjut, jika histerektomi total dilakukan karena kanker, nah ini karena kanker keganasannya atau prakanker, pap smear harus tetap dijalani secara rutin oleh wanita tadi. Nah, pap smear rutin juga dapat dihentikan pada wanita usia 65 ke atas yang 3 kali hasil pap smear sebelumnya normal. Jadi misalnya normal. Nah, sudah nomor 65 tidak usah lagi dalam rentang waktu 10 tahun. Nah, kira-kira seperti ini gambaran pembuatan sediaan hasil dari konvensional pap smear yang klasikal ya. Dengan ini menggunakan tin prep pap test slide. Jadi ini hanya gambaran ilustrasi hasil pengambilan dengan teknik konvensional dibandingkan tin prep atau surpet. Jadi lebih bagus yang menggunakan tin prep pap test slide ya. Nah, ada beberapa hal terkait dengan sel serviks abnormal. Yang pertama, sel squamousa atipikal. Ini tidak khas. Sel squamous atipikal adalah sel abnormal yang tumbuh di jaringan yang melapisi dinding luar leher rahim. Nah, kondisi ini ya bisa menandakan infeksi HPV, Human papillomavirus, infeksi jamur atau tumor jinak seperti kista atau polip. Nah, yang kedua, lesi squamosa intraepitel
Nah, di sini lesis squama intraepitel ini adalah sel-sel epitel abnormal yang cepat atau lambat dapat berubah nanti menjadi sel kanker. Nah, ini yang berbahaya ya, tergantung pada derajat yang ditunjuk. Nah, lanjut lagi yang selanjutnya nomor 3, sel glandular atipikal. Jadi sel glandular atipikal adalah sel abnormal yang menghasilkan lendir. Sel ini tumbuh di pembukaan serviks dan di dalam rahim ya. Sel ini belum bisa dipastikan apakah akan berubah menjadi kanker atau bukan. Nah, ini relatif lebih aman. Nah, selanjutnya yang keempat, kanker sel squamosa dan adenokarsinoma. Nah, jika pada hasil pemeriksaan pap smear ditemukan sel-sel abnormal ini ya teman-teman, maka besar kemungkinan pasien menderita kanker. Jadi ini yang berbahaya ya, nomor 4 ini kanker. Nah, lanjut lagi kita ke interpretasi hasil. Di sini ada tradisional nomenklatur, Chin nomenklatur, Bethesda sistem nomenklatur, SEAL ya di sini. Nah, di sini ada kita lihat squamous atipia, yaitu squamous atipia ya di sini kalau berdasarkan masing-masing nih. Kemudian kalau di tradisional ini kan ada squamous atipia, kondiloma, mild dysplasia, moderate dysplasia, severe dysplasia, karsinoma in situ. Jadi tahapannya mulai dari yang paling ringan sampai berat. Sementara kalau menurut Chin itu squamosa atipia ya kan, kondiloma, Chin 1, Chin 2, Chin 3 ya kan, selanjutnya Chin yang bawahnya 4. Nah, sementara kalau Bethesda sistem nomenklatur SEAL itu ascus, low grade SEAL, low grade SEAL, high grade SEAL, high grade SEAL, high grade SEAL. Jadi di sini interpretasinya yang seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi ke hasil pap smear-nya bagaimana bila hasilnya negatif. Nah, untuk hasil negatif berarti tidak memiliki pertumbuhan sel abnormal di dalam serviks pada wanita tadi ya. Nah, hasil negatif ya di sini bukan berarti tidak harus melakukan pemeriksaan lagi, tapi tetap perlu melakukan tes screening ya sekitar 3 tahun kemudian. Jadi sekarang lalu direncanakan 3 tahun kemudian. Ini karena sel kanker mungkin dapat tumbuh sangat lambat kalau memang ada. Kalau memang tidak ada tidak masalah. Itu sebabnya tes ini juga perlu diulang secara rutin untuk memantau perkembangan sel kanker. Ya, kemudian kita pindah lagi. Bagaimana dengan hasilnya positif di pap smear? Nah, jika hasil tes ini positif, kan positif berarti kan tidak normal ya. Ada kemungkinan pertama terdiagnosis positif menderita kanker serviks. Ini positif kanker. Kemungkinan kedua terjadi karena proses peradangan saja atau perubahan sel kecil displasia di area tersebut. Jadi hanya gangguan biasa saja. Nah, untuk memastikan memiliki kanker atau tidak, biasanya dokter akan melakukan tes sekali lagi beberapa bulan kemudian ya, beberapa bulan lagi. Nah, bila hasilnya nanti masih abnormal di tes selanjutnya, maka dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui tahapan stadium kanker serviks. Nah, yaitu seperti itu ya. Nah, pasien yang memperoleh hasil pap smear positif akan disarankan melanjutkan pemeriksaan lanjutan, yaitu kolposkopi. Apa itu kolposkopi? Pemeriksaan jaringan leher rahim, vagina dan vulva dengan menggunakan kaca pembesar khusus. Kolposkop, ya kan? Nanti langsung dilihat di teropong ya. Nah, bila diperlukan, dokter akan mengambil sampel jaringan yang terlihat abnormal pada saat kolposkopi. Nah, sampel jaringan ini selanjutnya akan diperiksa di laboratorium guna memastikan diagnosis. Nah, ya kan? Ya, walaupun begitu, hasil tidak selalu akurat. Nah, mengapa? Karena hasil pap smear tidak selalu akurat. Itu ada beberapa kasus hasil pap smear itu dapat berupa negatif palsu ya. Nah, negatif palsu berarti pasien memiliki sel-sel abnormal di serviks tapi tidak terlihat pada pemeriksaan pap smear.
bisa saja pengambilannya kurang tepat. Nah, mungkin saja, ya kan, tidak tahu, kita akan namanya pengambilan. Karena penting di sini spesimen lah yang menentukan teknik pengambilannya. Jadi hal ini bisa disebabkan oleh beberapa kondisi berikut ini. Nah, pertama, sampel sel serviks yang diambil tidak cukup. Misalnya terlalu sedikit. Ya kan? Yang kedua, sel-sel yang abnormal berjumlah sedikit. Nah, oke ya. Lalu yang ketiga, sel-sel abnormal tertutup oleh darah atau sel-sel yang mengalami peradangan. Nah, ini hal-hal lain. Lalu pasca pengambilan pap smear, kapan harus ke dokter seandainya ada beberapa hal terjadi. Nah, segera beritahu dokter jika pasien mengalami gejala perburukan seperti prosedur pap smear yang dilakukan, seperti hal-halnya terjadi perdarahan hebat, akibatnya itu perdarahan ya di area vagina. Yang kedua, keluar cairan berbau busuk dari vagina. Ini mengalami infeksi bakteri ya. Yang ketiga, demam atau menggigil. Nah, ini juga terinfeksi juga bakteri yang menyebabkan sepsis. Lalu yang keempat, sakit perut yang tidak tertahankan. Nah, ini kira-kira ya. Lalu komplikasi dari pap smear. Itu pap smear adalah sebenarnya metode yang aman sebenarnya bagi wanita untuk mendeteksi kanker serviks. Nah, pasien mungkin hanya merasa sedikit tidak nyaman ya saat prosedur dilakukan karena tadi menggunakan spatula yang seperti sikat ya. Ya, tapi hal ini ya kan merupakan sesuatu yang masih normal. Nah, pada kasus yang jarang terjadi ya, pasien dapat mengalami perdarahan ringan atau infeksi. Nah, ini karena mungkin saja luka ya. Ya, oke. Nah, apabila komplikasi tersebut terjadi ya, segera ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Misalnya pemberian antibiotik ya karena infeksi atau hal-hal lain mencegah perdarahan lebih lanjut. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai tes pap smear bagi wanita terkait dengan kanker sel serviks. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.